Hai guys, selamat datang di Marketing Talks. Hari ini gue udah duduk bareng sama seorang narasumber yang sebetulnya sebelumnya tuh udah pernah nongol juga di salah satu video yang udah tayang di YouTube channel Marketing. Tapi beda bahasan sama video yang itu, hari ini gue bakal lebih banyak nanya soal dunia sales versus marketing dan kenapa sih seorang marketer itu harus banget paham sama dunia sales. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung aja gue kenalin, ini dia Pak Nanang Siswanto. Banyak yang bilang hubungan orang-orang sales sama marketing itu lebih banyak gak akurnya daripada akurnya. Padahal kalau kita kaitkan sama target penjualan, bukankah kedua divisi ini sama-sama punya peran? So, apa sih sebetulnya yang bikin mereka sering berselisih paham? Dan pertanyaan lain yang gak kalah bikin gue penasaran, apakah orang sales perlu paham marketing? Sebaliknya, orang marketing tuh perlu paham sales nggak sih? Kalau saya secara konteks sebagai orang marketing harus paham sales. Sales itu lebih perlu tahu aja, karena pada akhirnya dia akan. Tapi sebenarnya kalau yang Pak Nanang lihat, nilai dari pengalaman-pengalaman Pak Nanang selama ini, sebenarnya kita tuh sebaiknya melihat dinamika dua ini tuh seperti apa sih? Gitu. Ya sebenarnya hubungannya sebenarnya baik-baik aja. Kalau saya bilang kayak love-hate relationship. Ya itu love hate relationship lah itu bisa sebenarnya. Karena pada akhirnya dua-duanya sama-sama saling membutuhkan. Mengapa? Kalau menurut saya marketing memang wajib ngurusin sales, ngurusin dalam artian ngurusin hasilnya ya, bukan prosesnya. Kalau enggak nanti marketing cuma bikin barang doang, campaign doang, nggak bisa dijual sama temen sales. Misalnya nyalain lagi marketing, kamu kok bikin barang kayak gini sih? Nah. Well, daripada marketing sama sales main salah-salahan terus, mending langsung aja deh kalian ikutin obrolan gue kali ini barengan sama Pak Nanang Siswanto, seorang marketer dengan lebih dari 20 tahun pengalaman lintas industri yang kebetulan juga pernah nih ngerasain betapa challengingnya divisi sales. Penasaran? Oke, just keep watching this video and enjoy! Hai Pak Nanang. Hai Mbak Ica. Ketemu lagi di ruangan ini. Siap. Dengan teman ngobrol yang beda. Iya. Semoga tidak kapok. Enggak. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik Mbak Ica, gimana kabarnya? Baik juga. Dengar-dengar ada yang baru pindah kerja nih. Belajar hal yang baru. Asik. Nah, sekalian deh Pak, ceritain deh tuh mungkin udah 20 tahun lebih pengalamannya malang melintang di dunia FMCG only atau FMCG pernah, F&B juga pernana. Nah, coba deh kita ceritain semuanya dari 20 tahun lalu sampai sekarang udah pernah nyobain apa aja sih sebenarnya Pak? Oke, kalau background sebelum ke marketing sebenarnya saya belajar kehutanan. Oke, nggak nyambung juga sih, jauh sih. Terutama teknologi hutan, saya dari IPB gitu kan. Selama kuliah memang kita tidak diajarin spesifik ke sana, tapi kebutuhan memang mendesak, mau nggak mau saya harus do something different. Jadi hutan ekonomi, kemudian lu dapat beasiswa juga, karena dapat beasiswa kita dapat pembelajaran mengenai bisnis. Nah pembelajaran bisnis itu saya dan teman-teman aplikasikan di kampus gitu loh. Salah satunya adalah kita jualan di kampus, terutama waktu itu kita berjualan produk-produk barang-barang untuk kebutuhan naik gunung dan ke lapangan. Jadi bersemula dari situ sebenarnya ketertarikannya di marketing. Satu belum tahu apa itu marketing, karena nggak ada pelajarannya waktu itu. Ini saya lakukan adalah biasanya setiap sebulan sekali cari majalah marketing, saya baca-baca sendiri, saya aplikasikan di kampus. Salah satunya yaitu ketika kita mau praktek anak kehutanan tuh biasanya setiap semester 6 kita pasti praktek 2 bulan. Dan 2 bulan tuh pasti butuh peralatan gunung. Jadi saya teman sama beberapa teman kita kongsian, kita nyari peralatan yang kita jual ke teman-teman kita sendiri sebenarnya. Gratisannya bisa kita pakai untuk ke lapangan juga. Sebenarnya dari situ sih salah satu permulaan sih Mbak Ica. Selepas itu ya kebetulan saya dapat kesempatan untuk ikut manajemen trainee di Unilever. Belajar dari marketing brand dan juga belajar consumer insight, market research segala macam, belajar di sana kurang lebih hampir 2 tahun as management trainee. Saya berkeinginan juga memperdalam di dunia sales, karena untuk melengkapi portfolio as marketing. Dan itu pun saya langsung belajar di GT General Trade di Surabaya. Jadi langsung jadi salesman, dari supervisor, belajar dari satu toko ke toko lain. Jualan produk-produknya Unilever yang segitu banyak waktu itu, dan itu pun dibagi divisi. 2 bulan saya belajar di foods,
2 bulan lagi belajar di personal care. Wih. Jadi SKU-nya beda-beda, tipikal tokonya juga beda, salesman-nya juga beda juga gitu. Fondasinya solid banget tuh ya pengalaman di situ. Harus belajar di sana karena pada akhirnya akan mempengaruhi ketika saya kembali lagi ke marketing. Waktu itu habis dari Surabaya saya balik lagi ke Jakarta, pegang tes Sariwangi. Jadi sana belajar kebutuhan konsumen kita itu juga dipengaruhi oleh kebutuhan para tradernya, para pedagang di GT juga. Bagaimana pedagang-pedagang itu menentukan dia mau kulakan apa dari salesman-nya. Bagaimana teman-teman salesman bisa menjual barang-barang yang teman-teman marketing sudah bikin. Bagaimana menjelaskan ke tuan toko seperti apa. Jadi ukuran, kemasan, harga, which itu disiapkan oleh teman-teman marketing. Nah, mulai dari situ memperdalam lagi tuh bagaimana itu korelasinya dengan teman-teman di marketing, bahwa teman mereka juga harus paham dunia sales juga di lapangan. Gitu kurang lebih. Terus dari Unilever kemana tuh? Di Unilever berapa lama tuh? Unilever hampir 8 tahun. Wah, lama banget. Itu untuk ukuran orang Unilever tuh sebentar. Sebentar. Oke. Itu sebentar banget sih. Di Unilever saya pernah pegang Skippy, sekarang brandnya juga masih ada. Blue Band saya pernah pegang juga. Sariwangi bertahun-tahun juga di sana. Sari Murni pernah pegang juga, Lipton saya pegang juga. Home care itu ada Chief, ada Domestos Toilet, ada Domestos Nomos, ada Floor Cleaner, Superpel itu saya pegang juga, Vixal saya pegang juga. Nah setelah itu bergerak banyak, saya pindah ke perusahaan lokal, namanya Sirat Produce, itu memproduksi produk-produk frozen food. Mulai dari sosis, bakso, nugget, mereknya Bell Foods. Agak beda lagi. Dunia beda lagi tuh. Termasuk juga belajar retail namanya Belmart. Dulu Belmart retail itu untuk khusus produk-produk untuk kebutuhan ibu rumah tangga, memasak gitu. Belajar retail di sana juga. Jadi memperkuat fondasi di retail juga, berfondasi di kategori yang sangat berbeda. Meskipun secara target market gak jauh beda sih. Ibu-ibu juga target marketnya. Karena kebutuhan rumah kan sebenarnya. Exactly, betul. Cuma beda pendekatan produknya, beda distribution channelnya, beda road to marketnya juga beda. Karena frozen food sama yang barang-barang kering agak beda. Agak beda. Nah dari situ setelah belajar beberapa tahun, saya kembali ke dunia teh lagi. Tehan lagi. Tapi saat ini ready to drink. Pegang teh pucuk harum waktu itu. Waktu awal-awal Teh Pucuk Harum baru launching 2-3 tahun, saya memperkuat fondasinya, saya membantu mengembangkan kampanyenya segala macam, sehingga saya di sana setahunan, alhamdulillah tuh secara market share bisa nomor 1 tuh, mengalahkan pendahulunya yang sudah berumur 40 tahun. Nah itu momen-momen dimana kita gaspol atas bawah, distribution, campaign, menyesuaikan target marketnya juga, menyesuaikan dari konsumennya dan fokus terhadap brand buildingnya. Sehingga itu membuat si Teh Pucuk sampai sekarang saya lihat sih masih di nomor 1 sih. Setelah itu baru belajar di tempat lain, di obat-obatan, pernah juga di consumer health, vitamin-vitamin gitu. Itu beda lagi tuh dunianya, channelnya juga beda lagi tuh. Nah itu juga belajar, ternyata beda, campaignnya sangat terbatas. Kemudian channelnya juga nggak terlalu banyak juga, karena banyak restriction dari pemerintah segala macam. Jadi itu membuat kita harus pinter-pinter ngulik, ini barang bisa dijual kemana, ukurannya berapa, channelnya yang mana, itu sangat beda banget. Nah situ baru kembali lagi ke dunia perfrozenan lagi, membantu brand lokal untuk developing, termasuk juga ada produk yang saya pegang itu produk impor, personal care, bagaimana produk itu diimpor di Indonesia, kita distribusiin ke channel-channel di Indonesia. Alhamdulillah tuh lumayan bisalah berkembang. Nah dari sana saya memperkuat diri saya dari sisi kreatif. Saya gabung sama teman di event organizer mereka, brand agency, PR agency, saya ngembangin PR agency mereka. Kemudian pernah juga, kemudian digital agency, termasuk juga CSR agency. Saya membantu mereka developing the business. Karena terus terang saya juga suka CSR, suka this kind of thing yang bisa mendevelop brand, enggak hanya segi bisnis, tapi juga CSR juga. Nah begitu udah selesai belajarnya, di dunia itu kan dunia berbeda di marketing. Ini kan di principal, sama ini saya belajar di dunia agensi seperti apa sih way of thinking mereka. Sehingga ketika saya kembali ke principal side, itu lebih enak tuh mendevelop mereka seperti apa. Dan habis itu baru saya di snack-snackan industri. Bis waktu itu pegang Taro. Sebenarnya itu adalah brand pertama saya ketika di Unilever.
Jadi waktu saya manajemen trainee, sebulan pertama saya pegang Taro. Dan setelah hampir 20 tahun lagi saya pegang lagi si brand tersebut dengan berbagai macam produknya, inovasinya segala macam. Itu distribusinya juga beda, kategori juga beda, understanding marketnya juga beda, kemudian channelnya juga beda, ukuran kemasan juga beda-beda banget. Nah, ya setelah cukup belajar lagi, and then saya belajar lagi di dunia perkue-kuean. Terakhir saya di sana di Agrinisia dengan beragam brand, produk dari masing-masing daerah. Ini lebih challenging lagi karena masing-masing brand di masing-masing daerah punya brand yang berbeda, punya positioning yang berbeda, target market berbeda, kemudian cara ngomongnya juga berbeda. Dan hampir 3 tahun lah di sana. Alhamdulillah banyak improvement, brandnya banyak yang udah settle. Banyak campaign juga, dan 2024 kita hampir dapat 5 award, tahun lalu dapat 6 award juga, award dari brand, CSR award kita juga baru dapat juga akhir tahun kemarin untuk sebuah pengembangan produk lapis bago sangkuriang dengan CSR campaign-nya dia juga, alhamdulillah dapat juga di situ. Dan sekarang saatnya saya belajar baru lagi, karena di marketing itu we never ending stop untuk belajar. Dan saya suka belajar gitu sebenarnya. Luar biasa. Pak, tapi penasaran deh, mundur dikit gitu ya. Ini kehutanannya sepertinya tidak dipakai sama sekali, tidak terpakai ya. Mungkin thinking pas kuliahnya kepake. Tapi ini kehutanannya mungkin secara ilmu terapannya atau teorinya nggak kepake ya kayaknya. Apa yang bikin kemudian rela melepaskan itu untuk 20 tahun menekuni di marketing kayak marketing. Kayak sparks-nya tuh apa sih yang bikin Pak Nanang kayaknya betah gitu? Spark-nya yaitu sebenarnya ketika saya belajar waktu di kampus, saya dapat beasiswa tadi, saya belajar namanya istilahnya Global Learning of Business Enterprise. Ternyata situ menemukan saya cocoknya sebagai orang sales atau sebagai orang marketing. Dan itu kami benar-benar belajar sebuah bisnis internasional itu di-run seperti apa dari masing-masing divisi. Ada jadi divisi IT, ada finance, ada production, ada marketing, ada sales. Dan saya serius belajar di sana dan suka ternyata gitu loh. Itu menjadi latar belakang kenapa saya tertarik di sana. Sambil saya juga otodidak belajar baca-baca buku. Saya kumpulin itu buku-bukunya Pak Hermawan. Saya kumpulin artikel-artikel di majalah marketing waktu itu, dan berbagai macam majalah berhubungan dengan marketing saya baca-baca sendiri untuk memperkuat knowledge saya di sana. Dan ternyata saya suka gitu, terutama memahami konsumen, understanding konsumen itu bagi saya itu sangat suka gitu loh. Karena beda-beda brand, beda-beda kategori, beda-beda perusahaan. Yang penting bagi saya adalah consumer behavior-nya seperti apa, shopper behavior seperti apa. Dan itu saya sangat mendalami di sana dan saya suka gitu. Dan itu hal yang saya lakukan untuk memperkuat posisi saya sebagai seorang marketing. Jadi spark di awal tuh ketika saya di kampus, itu yang jadi tonggak saya suka marketing. Oke, emang suka memahami konsumennya dan mungkin suka menaklukkan tantangannya kali ya, karena marketing kan urusannya juga nggak jauh-jauh dari objektif perusahaan, which is sales juga ya ujung-ujungnya. Betul sekali. Dan itu mau nggak mau itu tujuan utama di sana. Apapun yang kita lakukan pada akhirnya revenue kita seperti apa. Revenue dalam ini ya salesnya seberapa besar di sana itu akan dihitung di sana pada akhirnya, termasuk juga nanti bottom line-nya, profitability-nya seperti apa. Itu juga akan mempengaruhi di situ. Dan itu yang buat saya tertarik untuk terus mempelajari di sana sih. Ya, dan emang itu juga sih yang tadi saya mau mention tuh, nggak ada salahnya kalau ada kesempatannya cobain industri yang beda-beda, sehingga pengalaman kita memahami si brand, memahami si produk juga bisa lebih diverse, fundamental kita juga bisa lebih solid. Dan saya mau masuk ke ini Pak, soal sales. Tadi kan Pak Nanang bilang sempet mencicipi ya dunia sales, terus pernah juga mengumpulkan banyak sekali data soal consumer behavior sebagai sales. Dan juga ketika kita ngobrol di luar ini, ada pemahaman atau ada prinsip bahwa marketer itu sebaiknya memang memahami juga dunia sales. Nah, tapi mungkin kita mulai dari yang paling basic dulu deh. Sebenarnya kalau Pak Nanang melihat dunia sales dan marketing, itu tuh seperti apa sih hubungan relasi divisi ini? Karena kan kalau makin kesini kayaknya makin kabur ya. Dari sisi definisi atau mungkin dari sisi divisinya juga ada beberapa yang digabung. Tapi sebenarnya kalau yang Pak Nanang lihat, nilai dari pengalaman-pengalaman Pak Nanang selama ini, sebenarnya kita tuh sebaiknya melihat dinamika dua ini tuh seperti apa sih gitu?
Ya sebenarnya hubungannya sebenarnya baik-baik aja. Kalau saya bilang kayak love hate relationship. Ya itu love hate relationship lah itu biasanya sebenarnya. Karena pada akhirnya dua-duanya sama-sama saling membutuhkan. Oke. Mengapa? Kalau saya boleh bilang marketing memang harus butuh sales. Sales juga harus butuh marketing. Kalau marketing kan fokusnya ke consumer pool. Bagaimana dia menarik konsumen itu dari mana aja dia bisa beli barang, ya kan? Tujuan marketing seperti itu, fokus ke konsumen, end user konsumen. Kalau teman sales fokus ke customer. Customer itu adalah ya mereka yang jualan entah itu di GT General Trade, Modern Trade, atau termasuk juga e-commerce, grosir, Horeca itu customer yang mereka. Customer mean orang itu belanja dari sumber yang sama terus tuh. Kalau misalkan di GT di daerah Jakarta dia akan belanja dari distributor yang sama terus tuh. Tapi kalau konsumen di marketing dia bisa belanja di mana aja. That's a little bit different di sana. Marketing harus fokus di end usernya. Konsumen akan di sana dan pada akhirnya si sales akan bagaimana memperkuat trade-nya, memperkuat availability-nya untuk harus ada. Dan marketing ketika for example dia mau bikin produk baru gitu kan. Dia harus bikin business case. Dia harus tahu ini produk mau dijual di mana. Di channel GT kah, channel Modern Trade kah, channel e-commerce kah, channel Horeca kah. Nah, dengan tahu mau jual di mana, dia akan ngobrol ke teman-teman sales. Ya teman-teman sales di GT, barang ini cocok gak jual di tempat kamu? Ukurannya sekian, harganya sekian. Itu pun dia harus ngitung lagi. Oke, margin buat distributor berapa? Margin buat si trade-nya berapa? Orang tokonya berapa? Margin buat retailernya berapa? Kalau itu nggak pas hitungannya, barangnya sebagus apapun, Mbak, itu barang nggak akan ngalir. Karena bagi mereka itu bukan sekedar harga jual konsumennya. Tapi marketing juga bisa paham benefit ataupun keuntungan dari retail itu berapa persen. Efeknya ke sana. Otherwise nanti harus banyak diskon dikasihkan. Karena retailnya nggak mau ngambil gitu. Itu bagian dari pertama dari sisi persiapan ketika new product development atau bikin business case. Yang kedua dari sisi implementasi 6P marketing. Satu kan ada place-nya. Place itu akan menentukan teman-teman marketing ketika bikin sebuah produk itu mau dijual di mana, di channel apa, dan ukuran barangnya seperti apa, harganya berapa, itu akan beda. For example, barang-barang saset kebanyakan dijual di GT, General Trade, warung-warung. Tapi yang kalengan, botol yang gede sampo dijual di minimarket ataupun di Horeca atau di hypermarket yang lebih besar. Bahkan desain barang hanya fokus di Horeca channel, karena calon pembelinya adalah para pedagang, makanan, warung-warung, agak beda di sana. Sehingga mau nggak mau dua-duanya harus bisa saling ngobrol nih. Kalau enggak nanti marketing cuma bikin barang doang, kirim doang, nggak bisa dijual sama temen sales. Misalnya nyalain lagi marketing, kamu kok bikin barang kayak gini sih? Nah, dia nggak ngobrol. Memang mereka harus banyak ngobrol ketika even menyiapkan sebuah produk baru. Mungkin yang ngobrol di level head office ya, teman di sales di area mereka hanya implementasi. Kurang lebih seperti itu salah satunya sih Mbak Ica. Tapi kalau misalnya kita berbicara soal divisi ya Pak, kalau di perusahaan gitu ya, setahu saya, menurut keyakinan saya, ini kayaknya udah implementasi atau struktur organisasinya tuh kadang beda-beda gitu. Ada yang disatuin, ada yang pisah gitu. Emang kalau dari pengalaman Pak Nanang sendiri atau menurut Pak Nanang, baiknya tuh sales sama marketing ini satu divisi atau biasanya tuh satu divisi atau emang pisah gitu sih? Pada umumnya kombinasi sih. Ada yang dipisah, ada yang masih jadi satu. Tergantung besar kecilnya perusahaan. Tapi menurut saya yang proper emang harus dipisah sih. Oh gitu. Divisi dipisah marketing, sales juga dipisah. Bukan silo ya, tapi lebih dipisah divisinya. Mengapa? Karena objektifnya agak beda tuh. Daerahnya juga agak beda tuh. Kalau marketing fokus ke konsumennya, bikin campaign, kemudian termasuk juga NPD segala macam. Sales kan benar fokus bagaimana barang ini terdistribusi merata di channel yang tepat, di ukuran yang tepat, di saat yang tepat. Itu juga bagian mereka customer development kan, mendevelop customer dia juga. Sehingga masing-masing tuh punya fokus yang sama, satu di sales, satu di marketing. Sebaiknya sih dipisah karena akan lebih efektif juga. Biasanya pun kalaupun mentok digabung lebih yang pentolannya aja sih. Atasnya aja. Biar align nih. Biar align. Tapi bawahnya tetap akan beda-beda sih, tetap akan jalan. Sales tetap ASM sendiri jalan, key account manager tetap jalan sendiri, tapi brand manager sendiri-sendiri lagi gitu. Sebaiknya emang dipisah sih kalau memang secara strukturnya udah proper,
organisasi udah lebih besar, bisnisnya juga besar juga. Kalau masih kecil ya mungkin masih bisa dirangkap-rangkap sih, tergantung size of the business juga sih Mbak. I see, berarti memang tergantung scale bisnisnya sama kebutuhannya seperti apa, tapi kadang-kadang mungkin untuk bikin itu align, pentolannya satu, gitu ya, biar ngobrol nih, nggak berantem. Betul. Nah, pengen nanya juga soal ini kali ya Pak, kesalahpahaman atau salah kaprah. Kadang-kadang kan mungkin kalau dari saya pribadi gitu ya, mikirnya kayak gini deh, marketing itu wajib mikirin sales. Saya nggak tahu sih ini benar apa salah, tapi kayak ngerasanya sekarang kan udah zamannya tuh kalau digital performance marketing ya, sehingga ya performance kan ya benar. Jadi alurnya atau kerjaannya itu kan ujung-ujungnya dia bikin sesuatu yang mana end goalnya tuh bukan sekedar awareness tapi memang conversion. Yes. Dan bukankah itu juga kerjaan sales? Jadi kayak itu salah satu hal yang kayak berputar-putar di kepala saya gitu loh. Jadi ini marketing apa sales? Pak Danang boleh meluruskan itu juga. Tapi di luar itu sebenarnya suka ada kesalahpahaman apa sih kalau orang nih lagi ngomongin marketing sama sales, tapi suka salah aja gitu sebenarnya, salah kaprah aja gitu. Kalau menurut saya marketing memang wajib ngurusin sales, ngurusin dalam artian ngurusin hasilnya ya, bukan prosesnya. Kalau prosesnya tetap teman-teman saya melakukan itu di lapangan, jadi MT segala macam. Tapi hasilnya marketing harus wajib tahu. Mengapa? Karena dalam struktur budgeting dalam 1 tahun, misalkan kita setahun ngasih 100 miliar biar gampang. Setiap bulan kan pasti dibagi-bagi. Baginya bukan berarti dibagi 12. Dibaginya berdasarkan momentum dari brand tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, impact dari situ adalah impact marketing budget. Untuk bisa nge-play bagaimana caranya target 100 miliar setahun itu bisa diaplikasikan masing-masing 1 bulan. Supportnya apa? Marketing campaign-nya apa? Inovasinya apa? Activity-nya apa? NPD-nya apa? Tugas teman marketing di situ sehingga harus aware tuh salesnya berapa. Kalau enggak, target 1 bulan 10 miliar, tapi dia spending budgetnya 5 miliar kan nggak masuk. Jadi menyesuaikan di situ, itu dari segi budgeting. Yang kedua dari segi target. Bagaimana juga teman-teman marketing bisa dapat target sales juga. Entah itu targetnya misalkan annual Mbak biasanya. Kalau marketing dapatnya annual ya gitu, manual segitu, sehingga itu menjadi target perusahaan. Itu biasanya juga nggak hanya orang sales, orang marketing juga dapat target itu juga. Karena itu kewajiban mereka untuk achieve di sana, bukan prosesnya sekali lagi, tapi untuk mensupport. Oh ternyata kita bikin campaign inovasi di channel modern trade. Ya tugas teman marketing bikin campaign yang itu fokus ke modern trade, entah itu visibility, sampling di MT, kerjasama dengan partner di sana. Itu tugas teman marketing. Teman sales memastikan barangnya ada. Terdeliver, PO-nya ada dari teman-teman key account, harus muncul di sana. Jadi ada kolaborasi di sana. Jadi mau nggak mau dua-duanya bukan bertentangan, tapi harus berkolaborasi. Itu membuat mereka jadi lebih fokus gitu loh. Itu yang agak sedikit meluruskan tadi. Kalau terkait dengan performance marketing, itu kan tugas dari teman-teman marketing, terutama teman digital ya, fokus digital marketing, itu bagaimana mendrive awareness pada akhirnya. Sekali lagi tergantung jenis produknya. Kita ngedrive setinggi apapun, kalau barang yang nggak ada di toko itu, ya nggak akan keluar. Jadi tetap ada kombinasi. Tugas teman-teman sales memastikan distribusinya merata. Kalau tadi hanya ngomong digital marketing dalam konteks e-commerce, iya dia emang beli langsung barangnya. Tetapi kenyataannya kalau di gudangnya nggak ada barang, nggak akan bisa dikirim dong Mbak. Ketika nggak ada dikirim kan performa jadi turun juga. Itu satu. Yang kedua, kita kan berharap konsumen kan nggak hanya beli ketika nonton iklan kita aja. Kita berharap mereka akan repeat. Repeat itu dari mana? Kan nggak hanya dari satu channel. Namanya konsumen dia bisa boleh beli dari mana aja. Betul. E-commerce kalau saya perhatikan lebih ke dia trial pertama, suka. Mungkin murah atau lebih gampang di rumah. Pas dia lagi lewat ke minimarket, barangnya yang kemarin aku beli ada di sini, ada aku beli lagi. Kalau barang itu gak ada di sana, mana dia mau repeat? Dan barangnya ada di sana, tugasnya teman-teman sales, pemerataan distribusi, numerik distribusi rata, kelengkapan barang, tugas teman-teman sales di sana. Jadi dua-duanya tetap harus ada support gitu. Jadi nggak bisa membandingkan performa marketing hanya marketing doang, nggak bisa. Karena marketing nggak ngirim barang, marketing nggak nyediain barang, nggak nyetok barang, nggak ngurusin distributor. Tugasnya teman-teman sales di sana. Karena beberapa company yang distributor khusus e-commerce juga ada. Jadi gudang mereka hanya khusus lain e-commerce. Sekencang apapun teman marketing, perform marketing, pasang iklan di mana pun segala macam, kalau nggak ada barang nggak ada jualan, Mbak. Benar sih. Ya jadi walaupun memang end journey dari apa yang dikerjain performance marketer ini memang check out, maksudnya sekilas memang urusan pembelian bukan sekadar awareness lagi, tapi memang akhirnya terpisah nih karena ada divisi yang memastikan barangnya ada dan lain sebagainya. Betul. Betul. Pak,
Berarti kalau kayak gitu emang kalau saya tanya lebih penting sales paham marketing atau marketing paham sales? Berarti yang mana tuh? Marketing paham sales ya kayaknya? Kalau saya secara konteks sebagai orang marketing harus paham sales. Sales perlu paham marketing nggak tuh? Sales itu lebih perlu tahu aja. Karena pada akhirnya dia akan fokus utama dia akan benar memastikan barangnya ada, terdistribusi dengan bagus di tempat yang cocok, untuk SKU yang cocok, ukuran yang cocok. Itu bagi mereka tuh udah penting banget di situ tuh. Urusan campaign marketing segala macam serahkan teman marketing, dia suruh ngurusin itu. Tapi teman-teman saya bisa memberikan masukan. Oh, ini loh customer saya ternyata di channel ini suka ukuran sekian. Oh, finding saya di toko grosir ini mereka suka yang rencengannya seperti ini. Karena biar dipasang itu boleh mereka ngasih masukan. Karena bagian dari inovasi, bagian dari consumer behavior, bagian dari shopper behavior juga di situ. Bahkan kadang-kadang teman saya bisa ngasih tahu, Pak, ini satu karton isinya jangan 100 box ya. Karena biasanya tukang angkutnya nggak kuat misalkan. Atau kalau boxnya isinya cuma 20 sayang Pak, karena biasanya mereka biaya angkutnya berdasarkan satu box gitu. Itu boleh ngasih masukan. Nah, teman-teman marketing menyesuaikan ketika bikin inovasi, kartonnya dihitung. Nah, itu juga bisa tuh. Termasuk juga teman-teman itu kadang-kadang beberapa perusahaan itu jual ke toko retailnya bukan kartonan Mbak. Tapi eceran, tapi kelipatan 3. Oh, gimana tuh? Jadi misalkan satu renceng isinya 12 tuh, atau satu box isinya 12. Itu bisa dibagi 3-3 untuk memeratakan. Mengapa? Karena banyak retail itu nggak kuat beli satu karton. Uangnya ya. Misalkan satu karton isinya 12, harganya 120.000. Dia akan habis satu SKU aja. Mending dia jualan 10 jenis produk yang berbeda. 10 SKU yang berbeda, tapi masing-masing hanya 3 aja. Untuk apa? Biar minggu depan lagi ketika mampir barang udah habis, ngisi lagi. Sehingga lebih banyak duitnya untuk membelanjakan jenis produk yang berbeda. Itu juga mempengaruhi teman marketingnya. Oh, kamu kalau bikin produk usahakan kelipatan 3 ya. Dan harga jualnya biar gampang, misalnya jualnya lebih menarik perhatian si konsumennya dia, pedagang toko yang mau juga. Masuk renceng. Oh, renceng isinya jangan 10, isinya 12 karena biar harganya 10, 2-nya buat bonus anak toko. Jadi ada timbal balik inovasi dari sana sih gitu. Pak, penasaran deh kalau misalnya kayak nih, pertanyaan penasaran aja ya. Misalnya kan kadang-kadang kalau jualan ke agen gitu ya, toko-toko kecil kan sempat dengar-dengar juga itu kadang-kadang salesnya juga punya wewenang untuk I don't know ya, mungkin ngasih bonus atau ngasih potongan harga atau apapun lah, mungkin keputusan-keputusan yang diperlukan di lapangan sehingga memang barangnya terjual. Nah, penasaran sih, kadang-kadang kalau ngomongin soal strategi promo, potongan harga, bonus-bonus ke agen ini atau GT, itu tuh wewenangnya sales sepenuhnya atau itu tuh perlu koordinasi terlebih dulu sama marketing atau gimana sih sebenarnya? Oke, menarik pertanyaannya. Itu di beberapa perusahaan tuh ada namanya divisi trade marketing. Itu biasanya adalah divisi sales. Tugas dia adalah membuat perencanaan trade promo. Trade promo namanya juga trade promo hanya buat trade. Kalau consumer promo buat konsumen yang bikin marketing. I see. Jadi kalau promonya buat konsumen, tugas marketing tuh entah tuh ada hadiah di dalam, dapat hadiah gimmick apa, itu tugas teman-teman marketing tuh. Tapi kalau tadi baca sampaikan diskon segala macam, itu ada trade promo yang nyiapin trade marketing. Jadi teman-teman di lapangan juga nggak bisa sewenang-wenang harus kasih diskon 5% 10% nggak boleh. Itu sudah dibikin aturannya. Jadi misalkan bulan ini 12+1 ya. Dia beli 12 renceng dapat 1. Istilahnya gampang seperti itu. Yang bikin mekanisme itu adalah teman-teman trade marketing. Dan masing-masing channel beda-beda tuh Mbak. Untuk misalkan di MT promonya beda. MT pun tergantung akunnya. Di mini market, di hypermarket beda-beda lagi tuh. Tergantung dari mereka seperti apa. SKU apa yang dipromoin. Di tanggal berapa mereka promoin. Tanggal gajian kah, weekend kah, cuma Sabtu Minggu itu beda lagi tuh ceritanya. Kalau yang agen itu biasanya mereka juga sama 10+1. Ikat target. Nah, ikat target misalkan dalam 1 bulan kamu bisa dapat 100 juta, selama 3 bulan dapat 300 juta, nanti masing-masing bulan kamu dapat 1% diskon ya. Itu beda lagi tuh. Nah, itu teman-teman trade marketing yang bikin untuk ngelihat pencapaian mereka di akhir bulan seperti apa. Ada kadang namanya black bonus.
Black bonus itu kalau 3 bulan berturut capai target, dia dapat tambahan bonus 2% lagi. Jadi itu yang mereka akan kejar tuh. Itu sebagai senjata teman-teman sales di lapangan untuk ngejar salesnya. Tapi sudah dibekali oleh teman-teman trade marketing tadi. Itu yang divisi yang nyiapin promo yang Mbak Ica tanyakan tadi. Oke, tapi itu dia berkoordinasi juga sama si marketing yang langsung ke konsumen itu nggak sih? Oke, itu akan koordinasi juga. Misalkan nih, saya lagi ada promo di dalam renceng produk tersebut, ada hadiahnya. Bagaimana memastikan itu nyampe konsumen? Harus nyampe ke toko dulu, Mbak. Iya sih. Oke, jadi kombinasi dua nih. Konsumennya terima untuk mencoba barangnya, tapi harus tersedia di toko. Teman-teman marketing, oke, kamu bikin promo ya selama bulan promo ini aja selama 3 bulan ini, pastiin mereka beli produk yang ada hadiahnya. Entah tuh bonus 2+1 atau 12+1 misalkan. Sehingga ketika ada barang di toko, rencengan dipajang di toko retail, konsumennya akan beli setelah dia lihat iklannya misalkan. Jadi dua-duanya gabung tuh. Konsumen beli karena lihat barang di toko, barangnya ada karena trade-nya menyediakan barangnya. Karena kalau konsumer promo aja, barang nggak ada di toko ya nggak akan dapat konsumennya barang promonya tadi. Ini biasanya suka hadiah-hadiah ditutup botol tuh. Ya, orang lebih kayak gitulah. Nyambung juga gitu loh. Tukernya ke warung nggak ada hadiah. Nah, gitu juga. Pak, mau nanya deh, tadi kan dibilang marketing ya sebaiknya atau seharusnya lah paham sama dunia sales gitu ya, prosesnya dan lain sebagainya, paham aja deh. Nah sekarang kalau kita bedah gitu ya per elemen, anggaplah kita lagi di kelas perkuliahan. Sebenarnya ada nggak sih elemen-elemen yang bisa distrukturkan gitu dari dunia sales ini? Mungkin kita harus paham ininya, itunya, karena kalau yang kita sempat ngobrol di luar ini kan sayangnya mungkin tidak semua marketer auto paham itu semua ya. Nah kalau menurut Pak Nanang sendiri sebenarnya ketika kita membedah, emang apa aja sih dari kerumitan sales ini yang harus dipahami sama si marketer? Oke, pertama dia harus paham mengenai channel. Channel itu ada beberapa channel yang umum di Indonesia. General Trade, GT atau pasar becek istilahnya. Itu terdiri dari ada warung retail, ada grosir, ada agen. Yang masing-masing kategori tipikal agennya beda-beda tuh. Ada agen khusus snack, ada agen khusus minuman, ada agen khusus makanan, ada agen khusus sembako, ada. Itu paham dulu tuh. Dari situ itu channel 1 GT. Yang kedua channel modern trade. Itu channel besarnya modern trade. Tapi sub channelnya ada lagi itu. Ada minimarket, ada supermarket, ada hypermarket, ada grosir. Itu beda lagi cara mainnya. Modern trade pun dibagi dua, modern trade key account sama MTI. Key account itu yang punya cabang se-Indonesia. Itu key account tuh biasanya. Cabangnya banyak banget. Ada juga modern trade independent, MTI atau lokal supermarket, lokal MT. Itu hanya misalkan di Jakarta aja, cuma 10 toko, di Bogor aja atau hanya di Surabaya aja, itu lokal supermarket atau lokal modern trade. Kemudian yang berikutnya lagi adalah channel Horeca. Horeca itu ya setelah kita hotel, resto, catering segala macam, itu channelnya beda lagi tuh. Bukan dua yang pertama tadi agak beda lagi. Yang terakhir channel e-commerce yang sekarang sedang berkembang. Nah, pemahaman channel itu penting di awal buat marketers karena akan menentukan pertama. Kalau ngomong 6P ya, produk tersebut positioning buat siapa nih? Kita bikin produk untuk teman-teman yang MT atau teman GT. Akan mempengaruhi apa? Kualitas produknya, P yang produknya seperti apa, rasa seperti apa, segala macam. Akan mempengaruhi packagingnya, P yang berikutnya. Packaging cocok di GT apa? Oh, renceng. Yang di MT ada yang kalengan, yang gede atau botol gede. Itu akan mempengaruhi segi packaging sana. Price akan mempengaruhi price-nya juga. P yang berikutnya lagi. Price GT biasanya akan lebih murah kelihatannya. Di MT akan lebih gede, lebih mahal dikit. Karena akan mempengaruhi daya beli mereka juga. Yang terakhir promotion. Promotion apa yang cocok di channel-channel tadi? Nggak semua promotion bisa di-apply ke semua tempat. Oh, ini promo cocok buat GT, tapi nggak cocok buat MT ataupun sebaliknya. Karena misalkan kalau kita ngasih hadiah gimmick, berhadiah piring, berhadiah apapun itu, GT agak susah. Kalau di MT mungkin hanya di supermarket A, ya udah taruh di tempat penitipan barang dapat hadiah, menurut ibu dapat hadiah. Jadi play yang berbeda. Termasuk juga yang challenge sekarang yang e-commerce. Itu kadang kita suka lupa. Nggak semua produk itu bisa jual di e-commerce. Oh iya. Mengapa? Pertama, jenis produknya dikirim pecah atau enggak. Oke, iya sih. Yang kedua, ini nyampe sana nanti udah basi atau belum produknya. Karena produk yang hanya 5 hari atau 4 hari gitu kan. Yang basah-basah. Betul. Gitu ya. Yang ketiga secara kemasan, bulky atau enggak. Kita beli snack
harga mungkin satu karton cuma 40.000, tapi biaya kirimnya mungkin 50.000. Nah, itu juga harus perhatikan tuh. Nah, jadi pemahaman tadi mah as a basic teman-teman marketing harus paham. Dan yang terakhir adalah secara profitability. Ada produk-produk yang didesain untuk menaikkan profitability di channel tertentu. Tapi ada produk-produk yang didesain untuk menaikkan volume produksi dan bisa maksimal di channel tertentu. Misalkan nggak semua barang-barang di situ murah-murah itu kelihatan murah, tapi margin yang kecil belum tentu juga. Bisa jadi margin malah lebih besar. Karena cost of business-nya digital lebih kecil. Cost of doing business. Sebaliknya juga, barang ini di MT lebih mahal, profitnya tinggi, belum tentu juga. Karena cost of doing business di MT bisa lebih besar. Dan sebaliknya, termasuk di e-commerce, semua orang berpikir bahwa ini my pengalaman ya. Oh, gampang jual di channel di e-commerce, pasti lebih tinggi jualannya. Iya, lebih tinggi. Tapi udah dihitung belum cost of doing business jualan di e-commerce? Komisi, biaya kirim, wrapping segala macam itu harus dihitung juga. That's part of doing business. Jadi understanding itu buat teman-teman marketing akan penting untuk menentukan produk ini cocoknya jual di MT atau jual di GT atau jual di e-commerce segala macam. Yang terakhir tadi kalau masalah iklan. Iklan kita bisa apply semua tempat. Bisa jadi. Tapi kalau barangmu nggak ada di sana, ya sayang juga gitu kan. Fokus iklan di e-commerce aja. Tapi kalau nggak ada iklan, barangnya nggak laku, ya susah juga. Nah, jadi masing-masing understanding by channel itu paling penting. Dari CSP tetap itu akan kepake untuk understanding bagaimana cocok nih masing-masing channel tadi. Itu hal yang teman-teman marketing harus pahami, terutama produk yang dia pegang sekarang itu benar-benar itu jualnya di mana, ukurannya berapa gitu. Pernah dulu saya bikin produk di tempat yang lama itu juga. Itu jualnya gedenya hanya musim festif. Ketika musim festif lewat, ya wassalam. Jadi yang lakukan teman marketing adalah memastikan barang produksi 3 bulan sebelum festif udah ready semua, harus dikirim di lokasi yang tepat untuk SKU yang tepat di waktu yang tepat. Kalau perlu simak gudang di sana. Kalau momennya hilang, udah lewat itu. Ini urusan siapa nih? Sales? Kombinasi. Sales harus memastikan mereka stok gudangnya ada di sana. Marketing harus memastikan campaign selama festif itu juga jalan. Kalau festif campaign nggak ada, itu nggak ada tarikan ke bawah juga. Jadi semua harus saling berkoordinasi di sana gitu sih. Pak, ini kan kalau memang saya dengar-dengar ya, hubungan sales dan marketing ini saling melengkapi banget ya. Kayak aku tak bisa hidup tanpamu gitu ya. Tapi kenapa sering katanya clash mulu, berantem mulu? Emang apa sih yang bikin mereka sering berantem? Penasaran deh. Biasanya gini loh, namanya juga berantem udah biasa kerja itu kan. Kalau nggak berantem nggak seru gitu ya. Biasanya kalau produk ini dibikin, orang marketing udah bikin ini, coba bikin campaign segala macam. Orang salesnya bilang barangnya kemahalan. Kemudian ini nggak laku, konsumennya nggak suka. Dari segi produk, quality segala macam. Ukurannya kegedean. Nah, itu hal yang biasanya mereka perdebatkan di lapangan. Atau sebaliknya juga, marketing pasti akan ngejar sales. Maka share-ku bulan ini turun nih. Distribusinya rendah. Berapa toko yang kamu udah distribusiin? Tugas teman sales di sana. Jadi memang dua-duanya harus ada check and balance. Kalau saya boleh bilang. Karena kalau kita mau market share kan dipengaruhi juga oleh banyak hal. Consumer pool, itu suka atau enggak barangnya. Penetrasi barangnya ada atau enggak di toko itu, dan terakhir juga bagaimana si marketing bikin sebuah campaign atau kegiatan yang buat orang jadi mau ngambil barangnya. Kadang ada produk-produk yang meskipun dia campaign marketing nggak kenceng, tapi masih bisa ngalir. Salah satunya adalah dipengaruhi oleh profitability dari retail tadi, Mbak. Itu understanding juga tuh buat teman harus paham tuh. Ketika profitability retailnya bagus, itu barang akan kesedot dari bawah langsung tuh. Oh ternyata ini barangku menguntungkan nih. Misalkan retail belanja 10.000 dapat margin 5.000, udah gede banget tuh. Tapi ada konsumen lain beli barang yang serupa dari brand yang lain, tapi retail merasa, oh ini margin yang kecil, aku nggak mau jual nah. Sekencang apapun campaign dia, kalau retail nggak mau jual, ya nggak laku barang. Karena ada di push sama si retailnya juga, terus mungkin si trade marketingnya juga bekerja, gitu ya. Tapi kayaknya kalau kayak gitu penyebab permasalahannya solusinya cuma satu sih, ngobrol ya. Deep talk ya. Harus deep talk. Kolaborasi, koordinasi. Pak, penasaran deh, dari tadi yang Pak Nanang jelasin itu kan sebenarnya pengetahuan akan lapangan ya, kondisi lapangan, kondisi channel. Satu hal
yang jadi pertanyaan saya jadi, emang iya marketer tuh nggak ngerti gitu-gituan ya? Bukankah mereka memang harusnya memahami lapangan, memahami distribusi? Maksudnya penasaran aja sih, itu bukankah jadi satu basic juga, fundamental juga untuk marketer? Emang ada ya marketer yang akhirnya nggak paham itu gitu? Frankly speaking, banyak. Kenapa kira-kira nggak paham itu? Kenapanya? Pertama, emang ketika awal dia masuk, dia tidak dibekali itu. Oke. Karena sekarang kan banyak marketer-marketer baru yang muda-muda segala macam langsung terjun, langsung jadi ABM, Assistant Brand Manager, langsung jadi brand eksekutif di marketing segala macam. Emang basic sih, fine. Tapi understanding divisi lain, understanding proses bisnis juga harus penting. Itu sebagai fundamental sih. Ketika fase awal-awal mereka berkarir, kalau mereka nggak tahu sama sekali di situ, itu sayang ketika dia naik ke atas lagi. Jadi yang perlu diperkuat adalah fundamental, basicnya di bawah dulu. Ketika itu kuat, dimanapun dia bakal berada di kategori berbeda, perusahaan lokal, multinasional, aku nggak akan jauh beda. Basicnya Mbak, saya cerita tadi. Yang paling penting memang basicnya, sehingga sangat penting memang buat para marketers baru harus mendapatkan mentor yang bisa ngajarin mereka dunia yang berbeda, terutama di awal-awal karir mereka. Jangan sampai 3 tahun sebagai Assistant Brand Manager, 3 tahun sebagai brand eksekutif, naik ke Brand Manager, dia belum paham semua basic-basic tadi. Karena itu akan mempengaruhi karir mereka ke depannya dan akan mempengaruhi capability mereka untuk nge-drive market, nge-cracking potensial market segala macam, akan fokus di sana. Memang belum semua perusahaan ada, tapi sudah banyak perusahaan yang mulai bikin management trainee, yang mereka juga belajar di sales, belajar di marketing juga, sebagai fundamental. Bagi saya itu penting banget. Jadi buat teman-teman marketing yang nanti mau terjun ke dunia marketing, sebaiknya belajar dari awal dunia yang berbeda untuk memperkuat fundamental, kalaupun nanti suatu saat dia menjadi seorang marketing. I see. Dan mungkin yang bisa dicoba kalau masuk ke industri yang besar, ke FMCG, jualan dari toko ke toko, kayak itu cara belajar jadi sales kali ya. Mau nggak mau. Tapi kalau kita berbicara soal promotion dalam artian campaign, kreatif lah, dari sisi kreatif gitu ya, dari feedbacknya tim sales, insight-insight yang dia peroleh dari lapangan ketika berjualan, mendistribusikan barang, itu apakah ada pengaruhnya juga ya ke urusan kreatif campaign? Ada. Nah, boleh elaborasi nggak? Ya, oke. Ada satu, waktu dulu saya launching namanya Sari Murni, kantong bundar di Sumatera. Oke. Varian dari Sari Wangi yang baru gitu waktu itu. Kita melihat bahwa kita bikin yang bagus segala macam, biar kesannya dengan harga 1.000 kesannya biar diterima oleh konsumen. Kita menemukan bahwa informasi teman-teman sales adalah, Pak, ini menurut teman-teman toko ini kemahalan barangnya. Padahal harganya 1.000 tuh Mbak. Wow. Itu input dari teman-teman sales tuh gitu kan. Akhirnya di 6 bulan berikutnya, pas kita evaluasi 6 bulan pertama, bulan ke-7, oke deh, kita ganti kemasannya, nggak terlalu glossy. Agak kita kurangi dikit karena glossy menurut mereka tuh mahal, persepsi ya. Terus yang kedua, kita kasih tulisan angka 1.000 Mbak di kemasannya, yang sasetnya itu. Akhirnya itu works, plus kombinasi kita bilang ke teman sales adalah komuter kita itu bukan hanya sekedar barang kita yang lain. Kan Sarawaknya ada yang saset yang warna biru, hijau segala macam. Tapi kita brief ke mereka adalah tempatkan barang kita ini di mana ada kompetitor di sana. Jadi di mana pun kompetitor barangnya harus ada. Jadi jangan di barang level yang ada harus ada, enggak, kebalikannya, di mana ada kompetitor yang market share paling tinggi harus ada di sana. Plus komunikasi tadi, part of campaign kita lakukan, ini hanya cuma 1.000, kita kasih POS material, di renceng-renceng tadi kita kasih tulisannya, di cantolannya kita kasih, di kemasannya kita kasih, di campaign digital kita kasih, di TV juga kita kasih juga. Jadi bagian informasi konsumen bahwa ini harganya cuma 1.000 loh sebenarnya. Akhirnya habis itu tahun kedua naiknya signifikan. Salah satunya itu. Salah satu implikasi di segi harga, konsumen aware, segi kualitas mereka masih masuk, distribusinya juga dibantu mereka, campaign juga kita komunikasikan. Termasuk kita pasang shop blind di depan toko, harga cuma 1.000 saset ini. Itu hal yang komunikasi sifatnya bukan campaign besar-besaran, tapi menyasar ke di mana problem pin itu berada. I see. Karena pin yang berada di GT, jalan tepat adalah di warung ya, spanduk, kemudian tempat rencengan si sasetnya tadi, fokus di sana. Karena pinpointnya di customernya, itu yang kita pahami di sana gitu sih. Tapi
Berarti itu padahal harganya sama ya? Maksudnya Sama. tidak ada perubahan harga? Nggak ada. Persepsinya? Persepsi. Karena saking bagusnya barangnya, kemasannya saking bagusnya, ternyata bagi mereka takut. Dan itu dapat insight-nya dari hasil jualannya tim sales. Iya betul. Kita kan gali apa problemnya, kita evaluasi 3 bulan dari semua 6P tadi, kita evaluasi apanya. Salah satu menemukan price-nya kelihatan kok mahal, padahal enggak. Karena kita nggak ada harganya, kemasannya terlalu bagus. Ya udah bagus kalau kita kurangin kemasannya, secara kualitas agak dikitin, tapi persepsi masih lebih murah. Padahal gitu sih. Karena nggak balik ke sales lagi? Sekarang kebetulan saya ditugaskan untuk sales juga sih. Dua-duanya ya? Ini jadi pentolan yang tadi ya? Pentolan yang tadi, tapi bahwa tipenya tetap beda-beda sih gitu. Tapi menarik kok di situ. Oke, Pak, tadi kan udah dibahas soal digital channel ya, e-commerce gitu. Dan mungkin saya jadi penasaran sedikit, mungkin kalau di luar industri FMCG. Sekarang kan lagi memang trennya itu jualan secara digital. Mungkin juga skalanya lebih kecil. Tapi mereka pengen menerapkan strategi-strategi atau cara main yang benar supaya dia bisa scalable dan juga secara operationnya lean lah, bagus gitu. Nah, apa sih sebenarnya insight-insight yang bisa mereka terapkan in terms of sales and marketingnya? Dalam artian ketika mereka cuma main di satu channel aja, mereka nggak harus mendistribusikan ke MTGT dan segala macam. Jadi fokus aja di e-commerce. Adakah insight-insight dari FMCG mungkin yang juga applicable nih ke teman-teman yang memang fokusnya lebih ke digital? Apakah hanya perlu fokus ke ketersediaan produk saja kah? Atau ada ada insight-insight lain yang mereka tuh harus pahami juga gitu? Oke. Kembali yang diskusi kita di awal tadi adalah understanding channel tadi. Konsumen tuh belinya seberapa sering, kemasannya jenis apa, dan kemudian lewat channel apa. Kalau kita spesifik ngomong channel e-commerce misalkan, digital. Pastikan bahwa servisnya juga bagus. Selain campaign dan marketing, campaign digitalnya, iklannya kenceng segala macam, kan fungsi salesnya juga harus ada kan servis. Dalam konteks servis pengiriman barangnya. Dikemas dengan bagus sampai tempat konsumen rusak atau enggak, kemudian terkait juga sama stoknya cukup atau enggak, kemudian bisa datang berapa hari, itu kan kombinasi teman-teman bisnis distribusi kan kalau tidak langsung. Kemudian berikutnya lagi nanti dia terkontaminasi dengan barang-barang lain atau enggak, dan terakhir adalah ngelihat dari si perang harga. Jangan sampai itu jadi perang harga juga gitu kan. Biasanya kan mereka banding-bandingkan harga tuh di e-commerce, sama-sama di satu channel yang A, e-commerce yang A, tapi penjual kan suka banyak tuh. Mereka banding ini bisa 50.000, ini 49.500 segala macam. Itu kan harus ditata tuh juga. Dari segi pricing harus ditata juga, sehingga tidak terjadi perang harga di e-commerce. Yang pada akhirnya rugi juga prinsipalnya sendiri sebenarnya. Terus berikutnya lagi dari sisi bagaimana campaign dari sisi marketing untuk ngedrive di channel e-commerce ini. Apakah dia bakal terus-terusan, mengingat sekarang fee-nya kan juga cukup besar, delivery cost juga lebih naik, dan banyak hal yang membuat mereka mau nggak mau juga sekarang saya perhatikan mereka juga udah mengcombine tuh Mbak. Secara digital e-commerce juga ada, tapi offline store ternyata udah mulai banyak tuh mereka bikin offline store-nya. Karena ada beberapa insight dari konsumen adalah mereka tuh di e-commerce tuh untuk ngeliat-liat dulu, ngeliat dulu, nanti mereka nyobanya biasanya di offline store-nya, karena mereka takut ukurannya pas atau enggak ya, di baju terutama sepatu, karena sama-sama ukuran 38, tapi brand A brand B suka beda kan. Nah mereka takut salah tuh, mereka tetap ke store-nya juga. Jadi menurut saya tetap harus ada kombinasi sih. Kadang offline store akan kepakai untuk get consumer experience. Tentu ketika pakai baju cocok, pakai celana cocok, sepatunya pas gitu, ataupun pakai topi pas. Ketika harganya kayaknya lebih mahal, yaudah saya beli di e-commerce deh. Dia belinya di e-commerce, nggak apa-apa juga, tetap ada e-commerce. Kalau enggak sering banget begitu nyampe rumah ya kekecilan, nggak bisa dibalikin lagi, ya kayak kegedean deh, harus dijahit lagi, ujungnya jadi tambah mahal lagi sebenarnya. Jadi memang harus ada kombinasi tadi kalau belajar dari FMCG style tadi, tetap bisa diaplikasikan. Tinggal bagaimana fokus dari teman-temannya tersebut, fokus ke e-commerce, tetap harus ada experience juga di store. Itu akan lebih impactful sih sebenarnya menurut saya. Pada akhirnya sih ujung-ujungnya emang balik ke basic ya, maksudnya memahami konsumen kamu maunya apa, dia kemana, pain points-nya apa, dan how to deliver it well gitu ya. Wow. Pak Nanang, ini dong
pengen minta prediksi kedepannya nih. Akan seperti apa ya tantangan yang akan dihadapi oleh teman-teman sales dan marketing atau especially marketers gitu ya, dengan melihat ya semakin kesini channel semakin banyak, cara jualan semakin banyak, konsumen semakin pintar, mungkin juga akan lebih kritis gitu ya. Apa aja sih kemudian tantangan yang perlu mereka antisipasi dan juga mungkin apa yang perlu disiapkan gitu ketika ya kayak dunia FMCG, retail atau mungkin industri apapun gitu ya. Akhirnya mereka harus mempersiapkan diri seperti apa sih menurut Pak Nanang? Oke, sebagai seorang marketers, pertama harus menyiapkan fundamental. Tadi saya siapkan awal tadi. Fundamental seorang marketing harus paham cara brandnya, secara consumer behavior-nya, secara channel jualan dia harus paham di sana. Itu yang pertama. Yang kedua, dia harus paham sekarang tren konsumen itu seperti apa sih. Karena akan beda tuh Gen Z, Gen Alpha akan beda tuh. Itu akan beda banget cara understanding ke mereka. Yang berikutnya channel komunikasi buat konsumen. Itu kita harus paham. Pain point mereka seperti apa, touch point-nya di mana, channel apa yang mereka tonton untuk mereka tahu. Itu kalau saya lihat lebih ke consumer behavior, 7 days, weekend, weekdays, itu mereka harus paham tuh. Mereka kemana, dari bangun tidur sampai tidur lagi, mereka harus paham tuh. Kemudian berikutnya lagi adalah tetap teman-teman marketing harus paham fundamental road to market. Karena bagaimanapun apapun produknya, channel apapun ketika kita udah paham road to marketnya, maksudnya road to market adalah barang mulai dari kita produksi, dari gudang pabrik, distributor sampai ke tangan konsumen itu lewat mana aja jalurnya. Ketika kita paham itu akan mempermudah teman-teman marketing untuk bisa bikin campaign yang tepat sasaran, bikin promo yang tepat sasaran, bikin inovasi yang tepat sasaran juga. Termasuk juga bagaimana dia berkolaborasi dengan teman-teman sales memastikan barang itu ada di tangan retail terakhir sebelum dibeli oleh konsumen. Itu something beberapa yang teman-teman menghadapi tantangan di saat ini yang kalau saya boleh bilang di era serba digital nggak harus 100% di digital. Itu sih salah saya. Yang kedua harus understanding juga experience dari konsumen seperti apa. Bagaimanapun pada akhirnya experience itu diciptakan di offline, tetap harus ada kombinasi, bisa ada seimbang. Sehingga itu yang membuat mereka digital oke, offline juga oke, mana yang lebih kuat di bagian tersebutnya, kita bisa tahu nih. Dan paling penting adalah bagaimana apapun yang kita bikin, apapun yang kita jual harus profitable. Jadi channel profitability teman-teman marketing harus paham. Produk apa yang profit di channel apa, produk apa yang paling laku channel apa, jangan sampai jualnya laku banget tapi rugi bawahnya, kan sayang. Jadi itu something yang teman-teman marketing perlu pahami juga. Jadi nggak sekedar sisi marketing, sales, dia harus paham profitability produk dia, profitability channel juga. Nah itu penting untuk kita bikin marketing campaign, marketing promotion, NPD, channel, ukuran kemasan itu sangat semuanya akan berpengaruh di sana. Berat ya kerjaan marketing ya. Ternyata banyak ya. Berat nih kayaknya. 20 tahun cukup gak tuh pengalaman untuk menaklukkan dunia marketing? Saya sih belum, karena saya masih terus belajar. Luar biasa. Di marketing itu nggak berhenti belajar karena beda kategori, beda konsumen. Tuh. Itu beda banget itu. Gameplaynya beda banget Gameplay ya. Beda banget. Beda Dan juga. saya harus belajar dari nol lagi, ngejudge. Misalnya kalau kita naik mobil harus memastikan ini bawaannya seperti apa, harus tahu salahnya, harus tahu road to marketnya di kategori yang baru, harus tahu organisasinya seperti apa, harus tahu channel yang tepat, konsumennya seperti apa. Tetap harus belajar dari nol lagi untuk bisa kita mengejas lagi sih Mbak. Emang berat sih kerjaannya ya. Kayaknya saya kuliah 3 SKS. Pak Nanang, ini deh langsung closing statement. Dear Agile Marketers atau Agile Marketers wannabe yang mau jadi Pak Nanang, jangan jadi saya. mau jadi pentolan nanti, mau menekuni karir di dunia marketing dengan lebih baik. Tadi kan mungkin sudah dijabarkan strategi-strateginya, detail-detail framework dan step by step yang bisa dilakukan. Tapi kalau meminjam kata-katanya Mas Untung ya, kata-kata mutiara. Closing statement untuk teman-teman yang mau menekuni ini. Apa yang pengen banget Pak Nanang share? Oke, buat teman-teman marketers yang nanti suatu saat pengen menjadi pentolan marketers atau ahli di marketing, pertama benar-benar understanding your consumers. Yang kedua, understanding your channel. Yang ketiga, understanding bagaimana brand tersebut bisa di-develop dan bisa dikembangkan
sampai kapanpun. Dan terakhir, tetap belajar dan belajar dan belajar. Karena itu bagian dari memperdalam ilmu teman-teman, karena di marketing itu never ending stop learning. Luar biasa, Pak Nanang, thank you so much. Sama-sama, sudah hadir di sini. Good luck untuk new role-nya sebagai pentolan, kayak dari tadi kita udah ngulang-ngulang kata pentolan. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah ngikutin obrolannya dari tadi. Kalau masih penasaran sama insight yang Pak Nanang bagikan di video sebelumnya, kalian juga bisa nonton videonya di sini. Dan tungguin ya video Marketing Talks lainnya, dan jangan lupa subscribe juga. Thank you for watching and see you in the next video. Bye. Bye.